Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai alur cerita novelnya untuk musim keduanya itu sendiri. Spoiler ya tentu aja, video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah kekacauan yang terjadi akibat dari para ghoul yang menjadi lebih agresif ya di kota tanpa hukum, Claire dan para kesatria yang sedang rapat tersebut itu pun langsung keluar untuk memeriksa keadaan yang ada di sana. Dan saat Claire menemukan Cheat sudah tidak ada di tempat yang ia perintahkan untuk menunggu, Claire pun merasa khawatir dan cemas banget gitu kan. Ya, dia berlari sambil menanyakan ke semua orang yang ada di sana dengan menyebutkan ciri-ciri dari Cheat Kageno, anak laki-laki berusia 15 tahun dengan rambut hitam dan mata merahnya. Bahkan Claire juga berlari ke sana kemari untuk memeriksa berbagai gang yang ada di sana. Di mana saat itu Claire merasa kesal saat salah satu dari kesatria mengatakan kalau bisa saja adiknya si Claire ini itu sendiri telah menjadi salah satu korban yang dimakan oleh para ghoul yang sedang aktif di sana. Nah, Claire yang tambah panik pun akhirnya menemukan satu orang ghoul yang sedang mukbang gitu kan. Dan manusia yang sedang dimakan tersebut itu pun sangat mirip dengan wujudnya dari si Cheat Kageno, kurus, rambut hitam dan juga ya seperti orang yang tidak punya semangat hidup gitu kan. Ya, mengetahui hal tersebut, Claire merasa sedih dan menangisi sambil memeluk kepala dari anak laki-laki tersebut. Ya, Claire berkata kalau ia merasa sangat menyesal karena telah membawa Cheat ke kota tersebut dan menjadi korban dari para ghoul. Namun saat Claire masih sedang menangis, tiba-tiba saja sosok dari pemburu vampir bernama Mary mengatakan kalau dia baru saja bertemu dengan dua anak laki-laki yang berusia 15 tahun dengan rambut hitam dan ciri-cirinya itu mirip dengan adiknya dari si Claire itu sendiri. Yang mana ia menyebutkan kalau salah satu dari anak yang dia temui itu ya cukup aneh lah sifatnya gitu kan. Seperti berdiri dengan santai saat penyerangan ghoul itu terjadi sambil tertawa huhuhuhu gitu kan. Ya, satu lagi adalah anak laki-laki yang dilihat oleh Mary dibawa oleh seorang ghoul ke arah menara Crimson. Nah, Claire yang berkata kalau mungkin saja anak laki-laki yang polos tersebut itu adalah Cheat Kageno, karena menurut Claire tidak mungkin Cheat itu tuh bersikap aneh dengan tertawa sambil berkata hahaha. Ya itu nggak mungkin menurut si Claire itu sendiri, tapi menurut kita itu mungkin aja gitu kan. Namun yang Claire tahu kalau si Cheat itu diculik itu berarti dia masih hidup gitu. Dan Claire pun berniat untuk menyusul Cheat ke menara Crimson. Nah, meski bersikap gegabah gitu kan, namun Claire cukup yakin dengan kemampuannya untuk bisa membawa Cheat kembali dari menara Crimson tersebut. Nah, karena Claire membutuhkan berbagai informasi mengenai menara Crimson, Claire pun menanyakan apa saja mengenai menara Crimson tersebut itu kepada si Mary, di mana Mary mengatakan kalau jika Claire mau membantunya sebagai juara dari turnamen Dewa Perang sebelumnya, maka Mary akan juga membantu Claire untuk mendapatkan Cheat kembali. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Ya, kebetulan tujuan mereka itu juga sama gitu kan, sama-sama ingin ke menara Crimson. Nah, Claire yang ingin menyelamatkan Cheat, sedangkan si Mary yang ingin membunuh Ratu Dara si Elizabeth. Ya, singkat cerita mereka pun langsung menuju ke menara Crimson, namun melalui jalan belakang karena sangat sulit untuk menghadapi White Demon di pintu depan. Ya, bukan sulit sih, namun akan sangat buang-buang waktu dan tenaga jika melawan White Demon terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Ratu Dara. Namun sebelum menyusup ke menara Crimson, Claire dibawa Mary ke sebuah rumah untuk mendiskusikan rencana mereka nanti di menara Crimson dan memberitahu Claire mengenai si Elizabeth. Di mana Mary yang mulai bercerita mengenai masa lalu dari Elizabeth yang dikenal sebagai leluhur vampir yang sangat kuat di masa lalu. Ya, jauh di masa lalu ras vampir mampu menguasai dunia, namun sebagai predator terkuat di bumi, pihak manusia akhirnya berhasil mengalahkan ras dari para vampir dan menjadikan para vampir tersebut itu sebagai buruan mereka. Ya, setidaknya ada 3 cara untuk manusia bisa melakukan yang namanya itu pemburuan dari para vampir tersebut ataupun mengalahkan para ras dari vampir tersebut. Ya, salah satunya itu adalah dengan menghancurkan jantung dari para vampir. Dan yang lainnya itu adalah mengenai sinar matahari ya. Jadi vampir ini tuh sangat takut dengan sinar matahari, di mana ras vampir akan langsung menjadi abu saat terkena sinar matahari tersebut. Lalu cara yang ketiga itu cukup unik ya, di mana ras vampir itu harus mau tidak mau hidup berdampingan dengan pihak manusia karena kebutuhan darah mereka. Ya, tidak ada artinya membunuh semua manusia yang ada di bumi kalau ujung-ujungnya ras vampir tidak mendapatkan asupan darah lagi. Nah, Elizabeth adalah salah satu dari kelompok leluhur vampir yang hidup berdampingan dengan pihak manusia. Ya, meskipun Claire bilang kalau apa yang diceritakan Mary itu ya banyak banget gitu kan, terlalu banyak dan dia nggak mengerti gitu. Namun tetap aja Mary tetap melanjutkan ceritanya tersebut gitu kan. Dimana Mary mengatakan kalau jumlah vampir di dunia ini tuh hampir sangat mendekati 0. Dimana menara Crimson telah menjadi sarang terakhir dari para ras vampir yang masih tersisa. Dan Mary juga menceritakan kalau ada kejadian besar di 1000 tahun yang lalu, dimana ada sebuah negara kecil yang hancur akibat dari serangan para
para vampir. Dan pemimpin dari para vampir tersebut itu adalah si Ratu Dara Elizabeth, yang saat itu kemunculannya juga diikuti dengan hadirnya bulan dara penuh, seperti apa yang sekarang ini tuh terjadi di kota tanpa hukum. Dan Mary juga berkata kalau salah satu dari bawahan Elizabeth yang bernama Crimson pasti akan mencoba untuk membangkitkan kembali si Ratu Dara Elizabeth sekali lagi dengan menggunakan darah dari anak laki-laki yang memiliki aliran mana. So, dengan munculnya bulan merah darah dan para ghoul dan vampir mendapatkan kekuatan jauh lebih besar daripada biasanya dan berniat untuk menyerang balik pihak manusia sebagai bentuk pembalasan dendam mereka yang telah diburu beberapa ratus tahun yang lalu, membuat Mary dan Claire itu harus cepat-cepat menyelamatkan Cid dan juga mengalahkan si Ratu Dara. So, saat Mary selesai dengan ceritanya, para ghoul kembali lagi muncul dan membuat Mary dan Claire harus segera menuju ke Menara Crimson. Namun bukan melalui jalur depan, melainkan masuk ke dalam sebuah lubang besar yang sudah Mary siapkan untuk menyusup ke dalam Menara Crimson ataupun Menara Merah tersebut. Dan saat ingin pergi, Claire dan Mary kembali lagi menyebutkan tujuan mereka masing-masing. Mary yang ingin berburu Elizabeth, dan Claire ingin membawa kembali adik laki-laki kesayangannya, yaitu Cid Kageno. Nah, Claire yang melangkah lebih dulu ke dalam lubang tersebut itu, dan Mary kembali lagi melihat bulan dara yang saat ini tuh sedang bersinar sangat merahnya dan terangnya banget, dan sambil mengatakan kalau sudah waktunya untuk bertemu sama si Elizabeth. Apakah Mary punya maksud lain kepada si Elizabeth? Menarik ya untuk kita tunggu gitu kan. Oh ya, untuk keadaan di luar sudah mulai kacau banget ya, dimana para penguasa ataupun tower sudah mulai keluar ya, dimana Juggernaut dan Yukime juga mulai saling bertarung. Dan tentu aja yang ikut campur di situ adalah si Shadow itu sendiri yang tiba-tiba aja tuh nyasar. Dan untuk penguasa dari Tower Merah ataupun Tower Crimson, si Crimson itu sendiri juga mulai menyiapkan semua kebutuhan ritualnya untuk membangkitkan kembali si Ratu Dara. So, jadi kira-kira seperti itulah cerita yang mungkin akan ada pada episode ketiga dari serialnya Shadow Garden itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan seperti biasa sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.